down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Jakarta. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu ilmu yang paling penting di dalam mata kuliah ulumul hadis, yaitu tentang hadis, sunnah, khabar, asar, dan hadis qudsi. Mungkin sebagian di antara kita sering mendengar istilah-istilah tersebut di dalam kajian Islam. Tapi, pernah gak sih kita bertanya, sebenarnya apa sih perbedaan antara hadis dan sunnah? Apakah semua berita tentang Nabi disebut hadis? Lalu kalau begitu, apa bedanya hadis dengan hadis qudsi? Nah, di video kali ini kita akan bahas secara perlahan supaya kita bisa memahami dasar-dasar ilmu hadis dengan lebih mudah. Sebelum masuk ke pembahasan, kita pahami dulu nih bahwa hadis memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Setelah Al-Quran, hadis menjadi sumber ajaran Islam yang berfungsi untuk menjelaskan, memperinci, dan memberikan contoh bagaimana kita bisa menjalani ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Keren banget ya, karena di dalam Al-Quran banyak menjelaskan prinsip-prinsip umum. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh penerapannya melalui perkataan, perbuatan, dan keterangan beliau. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama kita akan bahas pengertian hadis. Kalau kita mendengar kata hadis, sebenarnya apa sih hadis itu? Secara bahasa, hadis berasal dari bahasa Arab yaitu al-hadis, yang berarti sesuatu yang baru, berita, atau kabar. Sedangkan secara istilah, ilmu hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Jadi, hadis itu tidak hanya tentang ucapan Nabi Muhammad. Misalnya, ketika Rasulullah SAW bersabda tentang suatu hukum atau nasihat, itu termasuk hadis berupa perkataan. Kemudian, ketika para sahabat melihat bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat, cara beliau berwudu, cara beliau makan, kemudian meriwayatkannya kepada umat setelahnya, itu juga termasuk hadis berupa perbuatan. Selain itu, ada juga hadis yang berupa ketetapan. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya ketika ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, kemudian Rasulullah mengetahui hal tersebut dan beliau tidak memarahinya. Nah, diamnya Rasulullah menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Masya Allah. Jadi, secara sederhananya, hadis adalah segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah yang menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Dan yang kedua yaitu pengertian sunnah. Selanjutnya kita masuk ke istilah sunnah. Secara bahasa, sunnah berarti jalan, kebiasaan, atau cara yang ditempuh. Sedangkan menurut istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Kalau kita lihat, pengertian sunnah dan hadis terlihat hampir sama ya. Lalu, apa sih sebenarnya beda yang membuat hadis dan sunnah itu berbeda? Nah, jawabannya, perbedaannya terletak pada penggunaannya. Hadis biasanya digunakan untuk menunjukkan riwayat atau berita yang disampaikan dari Nabi. Sedangkan sunnah lebih sering digunakan untuk menunjukkan jalan hidup atau kebiasaan Nabi yang menjadi contoh bagi umat Islam. Contohnya nih ya, cara Rasulullah beribadah, cara Rasulullah berakhlak, cara beliau memperlakukan orang lain, semuanya termasuk sunnah Nabi. Nah, ketika seorang muslim berusaha mengikuti cara Rasulullah, berarti
ia sedang berusaha mengikuti sunnah beliau. Selanjutnya yang ketiga, yaitu istilah khobar. Secara bahasa, khobar berarti berita atau informasi. Di dalam ilmu hadis, khobar adalah segala sesuatu yang diriwayatkan atau disampaikan kepada seseorang, baik berupa perkataan Nabi berasal dari Nabi Muhammad SAW maupun dari selain Nabi. Nah, di sini kita mulai bisa melihat perbedaannya. Kalau hadis lebih khusus kepada sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar lebih luas. Misalnya, ada seseorang meriwayatkan perkataan Rasulullah, itu bisa disebut hadis dan juga khobar. Tetapi, jika seseorang meriwayatkan perkataan sahabat seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, maka itu termasuk khobar karena tidak berasal dari Nabi. Jadi, bisa dikatakan bahwa hadis merupakan bagian dari khobar. Selanjutnya pembahasan yang keempat. Nah, yang keempat yaitu pengertian athar. Selanjutnya kita bahas athar. Secara bahasa, athar berarti bekas, jejak, atau peninggalan. Sedangkan di dalam ilmu hadis, athar adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh para sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan mereka. Kenapa athar penting untuk dipelajari? Ada yang tahu nggak nih? Karena para sahabat adalah orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW. Mereka melihat langsung dengan kepala mereka sendiri bagaimana Nabi menjalankan ajaran Islam, sehingga perkataan dan perbuatan para sahabat sering menjadi rujukan di dalam memahami agama. Contohnya adalah perkataan sahabat tentang suatu masalah agama berdasarkan pemahaman yang mereka terhadap ajaran Rasulullah. Jadi, kalau hadis berkata atau perkataan langsung dengan Nabi, maka asal lebih banyak berkaitan dengan generasi setelah Nabi, terutama sahabat dan tabi'in. Dan pembahasan yang terakhir yaitu pengertian hadis qudsi. Nah, terakhir adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lafaz dan susunan katanya disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, ini nih yang sering menjadi atau membuat orang itu bingung. Kalau hadis qudsi berasal dari Nabi, apakah sama dengan Al-Quran? Ada yang tahu? Jawabannya adalah tidak. Hadis qudsi berbeda dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, baik maknanya, lafaznya berasal dari Allah dan membacanya memiliki nilai ibadah. Sedangkan hadis qudsi maknanya berasal dari Allah, tetapi penyampaiannya menggunakan lafaz dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, hadis qudsi juga tidak dibaca di dalam sholat seperti Al-Quran. Contohnya, hadis qudsi yaitu ketika Rasulullah menyampaikan firman Allah yang berbunyi, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi." Di dalam hadis tersebut, Rasulullah menyampaikan pesan dari Allah kepada manusia dan seluruh umat yang ada di muka bumi. Setelah kita membahas kelima istilah tadi, sekarang kita bisa memahami bahwa setiap istilah memiliki pengertian yang berbeda. Contohnya, tadi hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah adalah jalan atau kebiasaan Nabi yang menjadi contoh teladan bagi umat Islam. Sedangkan khabar adalah berita atau riwayat-riwayat yang mencakup lebih luas, baik dari Nabi maupun selain Nabi. Yang keempat yaitu
Asar adalah riwayat dari sahabat dan tabi'in. Sedangkan hadis qudsi adalah pesan dari Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Dengan memahami istilah-istilah ini, kita akan lebih mudah mempelajari ilmu hadis dan memahami bagaimana ajaran Islam sampai kepada kita. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang ulumul hadis. Dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini itu bukan hanya berhenti di layar, tapi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.